Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novila Nasari, NPM 18 160090. Saya dari PGSD 5B STKIP PGRI Bandar Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi atau penelitian saya di SD Negeri 2 Merbau, Mataram, Lampung Selatan. Baik, yang pertama tentang paparan data. Observasi yang saya lakukan yaitu observasi di sekolah dasar kelas rendah, yaitu kelas 1 SD yang saya laksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 waktu 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan. Nama sekolah SD Negeri 2 Merbau Mataram dengan nama kepala sekolah Tego Santoso SPD. Observasi atau penelitian yang saya lakukan di SD Negeri 2 Merbau Mataram ini dengan narasumber gurunya yang bernama Ibu Istriah SPD yang berumur 57 tahun, kemudian dua orang siswa kelas 1 SD yang bernama Salsabila Fitriani berumur 7 tahun dan Anissa Rama berumur 7 tahun juga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil observasi. Yang pertama, hasil wawancara dengan guru. Poin A, tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan ibu guru di SD Negeri 2 Merbau Mataram sebelum pembelajaran, yaitu mempersiapkan seperangkat pembelajaran seperti materi pembelajaran, promes, prota, RPP, dan absensi. Kemudian poin B, strategi atau metode pembelajaran yang digunakan oleh ibu guru di SD Negeri 2 Merbau Mataram, yaitu metode demonstrasi, diskusi, pemberian tugas, dan tanya jawab. Sedangkan untuk strategi pembelajaran yang digunakan yaitu dengan menyusun kartu acak. Poin C, menurut narasumber, tahap pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 2 Merbau Mataram adalah disiapkan kartu huruf acak, kemudian peserta didik diminta untuk menyusun kartu tersebut menjadi sebuah kata, dan peserta didik kemudian membaca huruf-huruf yang ada di dalam kartu susun tersebut. Dijelaskan oleh narasumber bahwasannya penggunaan kartu huruf digunakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu poin D. Menurut narasumber, terdapat media pembelajaran yang digunakan, diantaranya kartu huruf untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan kartu angka untuk mata pelajaran matematika. Kemudian poin E. Kendala yang dihadapi guru dalam mengajar yaitu ketika peserta didik yang tidak masuk taman kanak-kanak terlebih dahulu. Nah, saat itu guru menjelaskan bahwasannya anak-anak yang tidak masuk TK terlebih dahulu sulit untuk memahami pembelajaran dibandingkan teman-teman yang lainnya. Solusi yang diberikan oleh narasumber yaitu memanggil orang tua wali, diajak ke sekolahan, lalu diberikan pengarahan untuk di rumah diajarkan sedikit demi sedikit anaknya tentang pembelajaran yang diajarkan di sekolahan. Kemudian poin yang F, teknik evaluasi yang dilakukan oleh Ibu Istriah SPD yaitu dengan teknik evaluasi tertulis dengan memberikan soal-soal ataupun tugas kepada peserta didik. Poin yang G, menurut narasumber, kelebihan pembelajaran daring di SD Negeri 2 Merbau Mataram ini tidak ada. Sedangkan kekurangannya yaitu peserta didik kurang memahami pembelajaran saat daring dan akan lebih jelas jika tatap muka dengan gurunya. Kemudian orang tua mengalami kesulitan seperti kurangnya kesabaran orang tua saat mengajari anaknya di rumah. Lalu orang tua juga yang tidak memiliki HP Android merasa kesulitan saat pembelajaran daring. Pendekatan yang dilakukan oleh ibu guru di SD Negeri 2 Merbau Mataram yaitu dengan dibimbing lebih ekstra seperti mendatangi siswa ketika diberikan tugas di dalam kelas, kemudian membantu memegangi tangannya. Pendekatan ini lebih sering disebut dengan pendekatan individual. Kemudian yang J, cara ibu guru di SD Negeri Merbau Mataram memahami kemampuan siswa yaitu dengan mengevaluasi peserta didik berhasil atau tidaknya menangkap materi yang diberikan. Kemudian saat pandemi seperti ini, hal yang dilakukan ibu guru untuk memahami kemampuan belajar siswa yaitu dengan cara melihat saat sekolah tatap muka yang dilaksanakan setiap 1 minggu 2 kali pertemuan yaitu hari Senin dan hari Kamis, dan juga memberikan
tugas secara langsung kepada siswanya saat pertemuan tersebut, tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Kemudian yang kedua, yaitu tentang hasil wawancara dengan peserta didik. Poin A, kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik sebelum proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, yaitu bermain bersama teman, baris berbaris, menyiapkan alat tulis, berdoa bersama, dan memberikan salam. Kemudian poin yang B, kegiatan yang dilakukan saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, yaitu belajar menulis, belajar menghitung, belajar membaca, mendengarkan ibu guru, dan bernyanyi. Poin yang ke-C, media yang digunakan ibu guru saat pembelajaran diantaranya kertas-kertas yang berupa susunan huruf dan susunan angka. Poin yang ke-D, perasaan yang dialami kedua peserta didik saat belajar yaitu senang, dikarenakan ibu gurunya baik, lembut. Akan tetapi saat daring seperti ini, anak sedikit merasa tidak nyaman saat belajar di rumah, dikarenakan ibu yang mengajari kurang kesabaran dan suka marah-marah. Kemudian poin yang ke-E, tugas yang diberikan ibu guru seperti tugas menulis, tugas menggambar, tugas menghitung. Kemudian analisis dan pembahasan. Poin A, tahap perencanaan kegiatan belajar mengajar. Rencana pembelajaran yang baik menurut Gagner dan Brings 1974 dalam Majid 2005 halaman 96 hendaknya mengandung 3 poin, yaitu 1. Tujuan pengajaran, 2. Materi, bahan ajar, pendekatan dan metode, media pengajaran dan pengalaman belajar. Kemudian poin yang ketiga yaitu evaluasi keberhasilan. Dalam tahap perencanaan pembelajaran di SD Negeri 2 Merbau Mataram ini sudah baik dari segi gurunya, karena sesuai dengan pendapat yang ada yang mencakup beberapa di antaranya, seperti guru sudah menyiapkan RPP, Promes, Prota, dan telah adanya pendekatan yang dilakukan. Guru sudah menyiapkan media pembelajaran yang mendukung terjadinya proses pembelajaran, sudah menyiapkan materi pembelajaran sebelum mengajar, telah memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, serta sudah dilakukan evaluasi pembelajaran berupa tes tertulis setelah proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tahap persiapan yang dilakukan oleh peserta didik juga sudah baik, karena mereka melakukan beberapa kegiatan sebelum proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Di antaranya bermain bersama teman, baris berbaris, menyiapkan alat tulis, berdoa bersama, dan memberikan salam kepada guru. Hal tersebut sesuai dengan perkembangan kognitif anak menurut Piaget pada tahap praoperasional, yaitu berumur 2-7 tahun, yang menyatakan bahwa pada tahap ini anak sudah mulai dapat menerima rangsangan meski sangat terbatas. Anak pun sudah mulai masuk ke dalam lingkungan sosial. Poin B, tahap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Proses belajar mengajar adalah proses yang diatur dengan tahap-tahap tertentu agar pelaksanaannya mencapai hasil yang diharapkan. Tahap-tahap kegiatan pembelajaran menurut Majid tahun 2005 halaman 104 meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sementara dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 2 Merbau Mataram ini sudah cukup baik. Akan tetapi, pada observasi yang saya lakukan di sana, narasumbernya hanya menjelaskan tahap pelaksanaan pembelajaran di kelas 1 SD pada bagian intinya saja, yaitu menyusun kartu acak lalu membentuk sebuah kata, dan peserta didik diminta untuk membacanya saja, tanpa menjelaskan tahapan awal sebelum kegiatan berlangsung. Seharusnya, narasumber menjelaskan terlebih dahulu kegiatan awal sebelum masuk ke tahap inti, seperti guru memberikan materi yang akan disampaikan, kemudian guru membagi kelompok agar kegiatan belajar mengajar terjadi secara efektif atau tidak berebut antara satu dengan yang lainnya. Setelah itu, guru menjelaskan tahap penutupan kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian, poin C, strategi atau metode yang digunakan saat kegiatan belajar mengajar. Strategi yang digunakan Ibu Istria SPD yaitu menyusun kartu acak. Penerapan strategi ini dapat melatih peserta didik agar lebih cermat dan mudah memahami suatu materi yang disediakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Suparno bahwa metode menyusun kartu acak adalah salah satu permainan bahasa yang merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh keterampilan tertentu dengan cara menggembirakan. Jadi,
Strategi yang digunakan oleh Ibu Istria SPD ini untuk kelas 1 SD sudah sangat baik. Sedangkan metode yang digunakan di SD Negeri 2 Merbau Mataram ini ada 4, yaitu metode penugasan, metode tanya jawab, metode diskusi, dan yang keempat metode demonstrasi. Dari keempat metode yang diterapkan oleh guru di SD Negeri 2 Merbau Mataram ini sudah sangat bagus untuk anak SD, walaupun pastinya setiap metode yang dipilih memiliki kekurangan dan kelebihan. Akan tetapi sudah dibantu dengan strategi pembelajaran yang baik sehingga kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan baik pula. Selanjutnya poin yang ke-D, media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran secara umum bisa diartikan sebagai alat bantu dalam menunjang proses belajar mengajar yang berguna untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa, baik berupa gambar, model, ataupun alat-alat lainnya, yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap belajar siswa. Di SD Negeri 2 Merbau Mataram sudah menggunakan media berupa kartu guru untuk pelajaran bahasa Indonesia dan kartu angka untuk pelajaran matematika. Menurut saya, penggunaan media tersebut sudah baik karena apapun bisa menjadi alat bantu pembelajaran asalkan relevan dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian poin ke-E, kendala yang dihadapi dan solusi saat kegiatan belajar mengajar. Kendala yang dihadapi oleh Ibu Istria SPD yaitu adanya siswa yang tidak masuk taman kanak-kanak terlebih dahulu sebelum masuk sekolah dasar. Siswa tersebut sulit untuk mengikuti pembelajaran seperti teman lainnya. Kemudian solusi yang diberikan narasumber yaitu pemanggilan orang tua murid untuk diberikan pengarahan agar selain belajar di sekolah, siswa tersebut juga dituntun atau dibimbing ketika belajar di rumah. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Secara tegas dinyatakan bahwa ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai agen pembelajaran, diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian. Dengan adanya keempat kompetensi tersebut, diharapkan guru dapat mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi saat proses pembelajaran. Poin yang ke-F, teknik evaluasi. Teknik evaluasi dilakukan narasumber yaitu teknik evaluasi tertulis. Teknik evaluasi tertulis merupakan teknik di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Teknik evaluasi tertulis tersebut sudah baik sesuai dengan pendapat Handa tahun 2006 yang menyatakan bahwa dalam menjawab soal, peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban, akan tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar, dan sebagainya. Penilaian tertulis adalah penilaian yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengetahui bagaimana proses atau jawaban siswa dalam bahasa tulisnya sendiri. Akan tetapi, menurut hemat saya akan lebih baik jika menambahkan teknik evaluasi lisan seperti tanya jawab kepada siswa, agar siswa tidak hanya memiliki kemampuan dalam menulis, tetapi juga memiliki kemampuan dalam berbicara atau mengungkapkan pendapatnya. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Menurut narasumber, kelebihan pembelajaran daring ini tidak ada, sedangkan kekurangannya yaitu peserta didik kurang memahami saat pembelajaran daring dan akan lebih jelas jika tatap muka. Orang tua mengalami kesulitan saat bertanya tugas, dan orang tua akan mengalami kesulitan jika tidak mempunyai HP Android. Menurut pendapat saya, pembelajaran daring juga memiliki kelebihan, yaitu anak bisa lebih dekat dengan orang tua saat di rumah, sumber materi yang banyak dan luas, dan dapat dilakukan di mana saja. Untuk solusi dari pembelajaran daring ini yaitu jika orang tua merasa kesulitan, baik persoalan HP Android maupun kurangnya kesabaran membimbing anaknya sendiri di rumah, pilihlah waktu yang tepat dan nyaman untuk mengajari anak mengerjakan tugas-tugasnya. Dan jika memang tidak memiliki HP Android, mintalah tugas kepada guru secara langsung. Pendekatan yang dilakukan oleh Ibu Istria SPD selaku guru SD kelas 1 di SD Negeri 2 Merbau Mataram yaitu lebih ke pendekatan individual. Hal ini sangat relevan dengan pandangan Oswald
Cross yang berpendapat bahwa pada fase anak usia dasar umumnya mengalami keguncangan jiwa yang dimanifestasikan dalam bentuk sifat keras kepala atau trots, suka membantah, menentang orang lain terutama orang tua. Desmita tahun 2017. Pendapat Oswald sesuai dengan fakta pada umumnya, anak usia dasar cenderung memiliki sifat manja, sensitif, dan egois. Jadi, memang pada kelas 1 SD, pendekatan individual pada siswa sangat cocok untuk diterapkan saat proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, poin I, keefektifan dan keefisienan kegiatan belajar mengajar saat COVID-19. Menurut narasumber, KBM saat COVID-19 kurang terlaksana secara efektif dan efisien, dikarenakan siswa kelas 1 memang lebih jelas jika tatap muka. Sedangkan saat pembelajaran daring seperti ini, peserta didik hanya bisa belajar di rumah masing-masing tanpa bimbingan langsung dari gurunya. Solusinya, jika terjadi ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam pembelajaran daring ini, guru hendaknya dapat membantu perkembangan peserta didiknya melalui WhatsApp ataupun memberikan kesempatan bagi siswa maupun orang tua yang ingin menanyakan perihal pembelajaran di rumahnya dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Pada bagian penutup yaitu terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kegiatan observasi atau penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Merbau Mataram pada hari Selasa 6 Oktober 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Observasi ini saya lakukan dengan narasumber ibu guru bernama Istriah SPD dan peserta didik Salsabila Fitriani dan Anissa Rama. Dalam tahap perencanaan pembelajaran di SD Negeri 2 Merbau Mataram ini sudah baik dari segi gurunya karena sesuai dengan teori yang ada. Sementara dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran di SD 2 Merbau Mataram ini sudah cukup baik, akan tetapi kurang dijelaskan secara detail tentang proses-prosesnya. Kemudian strategi yang digunakan oleh Ibu Istriah SPD yaitu menyusun kartu acak sudah baik, dengan metode yang digunakan yaitu metode penugasan, metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode demonstrasi. Di SD 2 Merbau Mataram ini sudah menggunakan media dalam kegiatan belajar mengajar berupa media kartu huruf dan kartu angka. Kendala yang dihadapi yaitu masih banyaknya siswa yang kurang memahami pembelajaran karena di SD Negeri 2 Merbau Mataram ini masih ada siswa yang tidak masuk taman kanak-kanak terlebih dahulu sebelum masuk SD. Kemudian solusinya yaitu pemanggilan orang tua murid ke sekolah dan memberikan pengarahan bahwasannya anaknya harus tetap dibimbing walaupun di rumah. Teknik evaluasi yang digunakan juga sudah baik, yaitu teknik evaluasi tertulis yang sudah sesuai dengan pendapat yang ada. Menurut narasumber, kelebihan dari pembelajaran daring ini tidak ada, sedangkan kekurangannya banyak, yaitu anak kurang memahami materi yang disampaikan dan lebih paham jika tatap muka. Kemudian banyak keluhan dari orang tua tentang kesulitan saat tidak memiliki HP Android dan sebagainya. Pendekatan yang dilakukan oleh Ibu Istriah SPD selaku guru kelas di SD Negeri 2 Merbau Mataram yaitu lebih ke pendekatan individual. Menurut narasumber, kegiatan belajar mengajar saat COVID ini kurang terlaksana secara efektif dan efisien dikarenakan siswa kelas 1 SD lebih jelas jika tatap muka. Sedangkan saat pembelajaran daring ini, peserta didik belajar di rumah masing-masing tanpa adanya bimbingan atau pengawasan dari guru kelasnya. Jadi solusinya, jika terjadi ketidakefektifan dan ketidakefisienan pembelajaran daring, guru hendaknya dapat memantau perkembangan peserta didiknya melalui WhatsApp ataupun memberikan kesempatan bagi siswa maupun orang tua murid yang ingin menanyakan perihal pembelajaran di rumahnya dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang dianjurkan. Kemudian, saran, dengan disusunnya laporan observasi ini, saya menyadari banyaknya kekurangan dari laporan ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan hasil observasi saya. Dengan laporan ini, saya harapkan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi pembacanya. Sekian hasil pemaparan
mengenai laporan observasi atau penelitian saya di SD Negeri 2 Merbau, Mataram, Lampung Selatan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.